往事重演一遍吗？ Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-220, yang dimana pada episode sebelumnya, keheningan singkat menyelimuti lapangan latihan setelah Lei Dong tumbang. Namun sebelum sorak-sorai tentara terendam hitam benar-benar pecah, tawa berat bergema dari langit membawa tekanan yang langsung menekan semua orang hingga sulit bernapas. Sosok itu adalah Lei Ying, kepala klan Lei, seorang legenda hidup Dousheng bintang 8. Tanpa ragu, ia menantang Xiaoyan. Meski terkejut, Xiaoyan melangkah maju. Di hadapan klan-klan kuno, ia paham satu hal, kekuatan adalah bahasa satu-satunya. Benturan pam bencana petir dan teratai api pemusnahan mengguncang alam Gu. Xiaoyan terdorong mundur, namun tetap berdiri. Fakta bahwa ia mampu menahan 50% kekuatan Lei Ying membuat seluruh lapangan terdiam. Namun ketenangan itu hanya sesaat. Aura Gu Yuan tiba-tiba berubah tajam. Tatapannya menembus kehampaan ruang, lalu satu nama mengguncang langit, Hun Tiandi. Sosok itu muncul dengan ketenangan yang mengerikan, ditemani Nihility Devouring Flame dan 4 orang suci iblis. Percakapan dua penguasa bintang 9 terdengar tenang, namun justru disitulah ancamannya. Di tengah ketegangan itu, Xiaoyan menyadari kejanggalan. Hun Tiandi terlalu santai. Saat Sun Er menyebut lokasi Giok Kuno Toushe di aula leluhur, kepingan teka-teki itu menyatu. Ini umpan. Teriakan Xiaoyan terlambat setengah langkah. Ledakan meletus dari arah aula leluhur. Sirene darurat meraung dan pengkhianatan Guyang terungkap. Sementara para tetua tertahan di langit, Guyang melarikan diri membawa Giok. Xiaoyan bergerak cepat. Dengan kekuatan spiritual tingkat negara surgawi, ia memaksa Guyang muncul. Namun dalam keputusasaan, pengkhianat itu menghancurkan diri. Bukan untuk membunuh, melainkan melontarkan Giok kuno ke arah klan Hun. Kejaran hidup dan mati pun terjadi. Xiaoyan hampir meraihnya hingga tekanan absolut turun dari langit. Hun Tiandi turun tangan. Dalam benturan para penguasa, Nihility Devouring Flame mengambil kesempatan terakhir dan menelan Giok Kuno Toushe. Saat mundur, Hun Tiandi meninggalkan satu pesan dingin di benak Xiaoyan. Setengah bulan pegunungan Burial Sky bawa Giok kuno klan Xiao atau ayahmu mati. Badai mereda. Alam Gu runtuh sebagian. 5 Giok ini berada di tangan klan Hun dan perang sesungguhnya akhirnya dimulai. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Keheningan yang menyelimuti wilayah pegunungan. Alam Gu terasa begitu menyesakan, seolah-olah udara pun menolak untuk mengalir setelah celah spasial terakhir yang ditinggalkan klan Hun tertutup rapat. Ribuan prajurit klan Gu berdiri mematung di antara reruntuhan formasi, menatap langit kelabu dengan tatapan kosong. Mereka, klan yang menganggap diri mereka sebagai penjaga ketertiban dunia, baru saja dirampok di rumah mereka sendiri. Xiaoyan berdiri di tengah lapangan yang retak, tinjunya terkepal begitu kuat, hingga darah mulai merembes dari sela jarinya. Setiap kata dari Hun Tiandi tentang setengah bulan dan ayahnya berdenyut di kepalanya layaknya genderang perang. Setengah bulan lagi, pegunungan Burial Sky. Xiaoyan menggumam parau, matanya berkilat dengan amarah dingin yang bisa membekukan api. Di langit, Gu Yuan tidak bergerak sedikit pun selama beberapa menit. Jubah megahnya sedikit compang-camping akibat badai energi tadi. Di belakangnya, 3 tetua abadi klan Gu, Gu Dao, dan rekan-rekannya hanya bisa mendesah pasrah. Mereka baru saja menyadari bahwa klan Hun telah menyembunyikan taringnya begitu dalam. Kemunculan Nihility Devouring Flame sebagai Dousheng bintang 9 telah menghancurkan segala kalkulasi kekuatan yang mereka miliki selama ini. Tak lama kemudian, Lei Ying dan Yanjin mendekat. Cincin penyimpanan mereka memancarkan cahaya darurat yang bergetar hebat. Setelah memindai informasi spiritual yang masuk, wajah kedua pemimpin klan besar itu berubah menjadi seputih kertas. Klan Lei, Giok kuno kami telah dicuri, desis Lei Ying dengan nada yang tidak percaya. Klan Yan juga, skenarionya persis sama. Pengkhianatan dari orang dalam yang paling dipercaya.
tambah Yanjin dengan suara berat yang mengandung keputusasaan. 若是我单独对付你们其中， Guyuan akhirnya menoleh, matanya menunjukkan rasa lelah yang luar biasa. Hun Tiandi tidak sedang menggertak. Sambil menyerang kita di sini, dia mengirimkan unit-unit elit untuk memicu mata-mata yang sudah dia tanam selama ratusan tahun di klan kalian. Dia telah memenangkan ronde ini bahkan sebelum pertempuran dimulai. Mari kita bicara di dalam, lanjut Guyuan. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Jika kita tidak bersatu sekarang, benua ini hanya akan menjadi peternakan bagi klan Hun. Rombongan itu bergerak menuju aula besar klan Gu. 能领导相互较量一番，我们才好评判。 Atmosfer di dalam ruangan tersebut begitu berat, seolah-olah setiap pilar aula memikul beban nasib seluruh benua. Guyuan duduk di kursi tertinggi menatap aula yang suram itu dengan kejujuran yang menyakitkan. Hun Tiandi benar, ucap Guyuan pelan. Kesalahan terbesarku adalah keraguan-raguan 1000 tahun yang lalu. Jika aku lebih tegas saat klan Xiao berperang habis-habisan dengan klan Hun, sejarah akan tertulis berbeda. Sekarang kita semua sedang membayar harga dari ketidakpedulian itu. Aula itu hening. Xiaoyan hanya diam, tidak ingin menghakimi masa lalu yang tidak ia alami, namun ia merasakan kepahitan yang mendalam. Aliansi antar klan kuno ini dulunya hanyalah kepura-puraan diplomatik, dan kini mereka dipaksa bersatu oleh rasa takut akan pemusnahan. Nihility Devouring Flame telah melahap klan Tunling. Bagi mereka, klan kuno seperti kita hanyalah mata air garis keturunan untuk memperpanjang usia klan Hun, ujar Guyuan dengan nada membunuh. Kita tidak punya pilihan. Kita harus membentuk aliansi total. Klan Gu, Klan Lei, Klan Yan, dan aliansi Sky Mansion. Milik Xiaoyan, kita harus bergabung atau mati satu persatu. Yanjin menjilat bibirnya yang kering. Masalahnya, mereka sudah memiliki 7 dari 8 keping giok. Jika rumah Dewa Kuno Tosha terbuka dan Hun Tiandi mencapai tingkat Doudi, aliansi sekuat apapun akan menjadi debu di depan jari-jarinya. Seketika, seluruh mata di aula tertuju pada Xiaoyan. Fokus mereka bukan lagi pada kekaguman, melainkan pada kepingan terakhir yang ia pegang, giok kuno klan Xiao. Pamanku, aku tahu risikonya bagi dunia. Xiaoyan berbicara dengan suara yang tenang, namun bergetar oleh emosi. Tapi aku tidak akan membiarkan ayahku menderita lebih lama lagi. Aku harus menyelamatkannya, apapun harganya. Ketegangan memuncak. Lei Ying dan Yanjin tampak ingin bicara. Mungkin untuk meminta Xiaoyan menyerahkan giok itu demi keamanan bersama, namun Guyuan mengangkat tangannya, menghentikan spekulasi tersebut. Ia tahu bahwa memaksa Xiaoyan saat ini hanya akan membuat pemuda itu berbalik melawan mereka. Kita akan menyerbu pegunungan Burial Sky dalam setengah bulan. Putus Guyuan tegas. Kita tidak akan menyerahkan giok itu secara cuma-cuma. Kita akan merebut kembali 5 kepingan yang mereka curi. Di tengah perencanaan strategi yang intens, Xiaoyan tiba-tiba menatap Guyuan dengan tatapan penuh selidik. Pamanku, ada satu hal lagi. Nama Xiao Xuan, apakah ada metode rahasia dalam klan kuno untuk membangkitkan fragmen jiwa dari makam surgawi? Nama itu memicu riak emosi di wajah para tetua. Xiao Xuan adalah legenda yang hampir menghancurkan klan Hun sendirian. Guyuan mendesah panjang. Xiao Xuan saat ini hanyalah sisa energi yang terikat pada hukum makam surgawi. Membangkitkannya di dunia luar adalah sesuatu yang mustahil menurut hukum alam saat ini. Melihat kekecewaan di wajah Xiaoyan, Guyuan terdiam sejenak sebelum melanjutkan dengan nada yang lebih lembut. Namun, makam surgawi adalah tempat yang aneh. Aku bisa mengirimmu masuk ke sana sekali lagi sebelum pertempuran di pegunungan Burial Sky dimulai. Pergilah temui dia. Jika ada orang yang tahu cara mengalahkan klan Hun di titik terkuat mereka, orang itu adalah Xiao Xuan. Xiaoyan mengangguk mantap. Harapan baru muncul di hatinya. Karena makam surgawi, tempat di mana ia akan mencari kunci terakhir untuk memenangkan perang yang mustahil ini. Di atas pegunungan sunyi klan Gu, beberapa sosok berdiri tegak menatap ke arah titik kosong di langit. Mata mereka seolah mampu menembus tabir ruang dan waktu, melihat kembali pada sosok-sosok legendaris yang pernah mengguncang Central Plains ribuan tahun silam. Ekspresi para tetua klan Gu nampak rumit, ada rasa hormat, sekaligus kesedihan yang mendalam. Xiaoyan, makam surgawi seharusnya hanya dibuka setiap 20 tahun sekali. Berdasarkan hitungan waktu, masa pembukaannya masih cukup lama, ujar Guyuan sambil menautkan kedua tangan di belakang punggung.
Ia menoleh ke arah Xiaoyan dan melanjutkan, "Namun, demi situasi ini, aku akan menggunakan kekuatan penuh untuk merobek celah di makam surgawi. Ingatlah, jangan tinggal lebih dari 1 tahun di dalam sana, atau hukum makam surgawi akan menolak keberadaanmu secara paksa." "Terima kasih atas bantuan Paman Gu," jawab Xiaoyan dengan anggukan mantap. Ia tahu 1 hari di dunia luar setara dengan 5 hari di dalam sana. Waktu setengah bulan yang diberikan klan Hun sangatlah sempit, namun di dalam makam surgawi, ia akan memiliki waktu yang jauh lebih luang untuk berdiskusi dengan leluhurnya. Tanpa membuang waktu, Gu Yuan merentangkan tangannya. Energi alam bergejolak hebat, suara siulan angin yang memengkakkan telinga terdengar saat ruang di depan mereka terdistorsi secara ekstrim. Sebuah retakan hitam pekat perlahan terbuka, memancarkan aura kuno dan sunyi yang menusuk tulang. "Cepat masuk dan kembalilah dengan selamat," seru Gu Yuan. Xiaoyan menepuk lembut bahu Shun Er untuk menenangkannya, lalu melesat seperti meteor ke dalam kegelapan celah tersebut. Begitu ia masuk, retakan itu menutup rapat, meninggalkan dunia luar yang penuh ketegangan. Di dalam makam surgawi, kabut tebal dan keheningan abadi menyambut Xiaoyan. Ia mendarat di udara, menghirup aroma kesunyian yang familiar. Terakhir kali ia ke sini, ia hanyalah seorang douzun yang harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Sekarang ia kembali sebagai penguasa puncak benua Douqi. Kekuatan spiritual tingkat negara surgawi miliknya meledak keluar, memindai ribuan mil dalam sekejap. Kecepatan Xiaoyan kini tak tertandingi, badai makam surgawi yang dulu sangat mematikan baginya. Kini hanya terasa seperti embusan angin sepoi-sepoi. Ia hanya butuh waktu 1 jam untuk mencapai wilayah dalam, perjalanan yang dulu memakan waktu berbulan-bulan. Di sebuah area puing-puing yang kacau, sosok Saint Suidao yang ditakuti sedang duduk di pilar batu. Namun, begitu ia merasakan tekanan dahsyat mendekat, ia segera menghunus pedang darahnya. Namun, begitu ia mengenali wajah Xiaoyan, pedang itu terjatuh dan tertanam di batu. "Kau, bocah klan Xiao dari waktu itu?" Saint Suidao ternganga tak percaya. Perbedaan kekuatan Xiaoyan dulu dan sekarang seperti bumi dan langit. Sadar akan status Xiaoyan sebagai keturunan Xiao Xuan, Saint Suidao segera berubah menjadi sangat sopan dan menawarkan diri menjadi pemandu menuju makam terdalam. Dengan bantuan Saint Suidao, Xiaoyan melewati wilayah-wilayah yang dihuni tubuh energi tingkat tinggi tanpa hambatan. Setiap kali Saint Suidao menyebut nama Xiao Xuan, para iblis tua yang haus darah itu langsung lari terbirit-birit. Di makam surgawi, nama Xiao Xuan adalah hukum yang mutlak. Akhirnya, Xiaoyan tiba di depan makam kuno yang megah di tengah dataran sunyi. Saint Suidao berhenti 10.000 kaki jauhnya, membungkuk dalam-dalam, dan mundur dengan rasa takut yang amat sangat. Xiaoyan berjalan perlahan mendekati makam tersebut. Ia berlutut dengan khidmat, menyentuhkan dahinya ke tanah. "Keturunanmu, Xiaoyan, datang menyapa leluhur." "Berhentilah berlutut, anak kecil." Sebuah tawa hangat terdengar. Xiaoyan mengangkat kepala dan melihat sosok pria berambut hitam panjang yang bersandar santai di nisan makam. Wajahnya tampan, tenang, dan memiliki aura yang seolah bisa menopang langit. Itu adalah Xiao Xuan. Mata Xiao Xuan yang jernih menyapu tubuh Xiaoyan sejenak. "Dou Sheng bintang 6 tahap menengah, jiwa negara surgawi sempurna, api teratai setan pemurni, luar biasa. Kau telah melakukan pekerjaan yang jauh melampaui ekspektasiku." Mendengar pujian dari sang legenda, Xiaoyan tersenyum tipis. Ia kemudian duduk bersila dan mulai menceritakan segala kejadian yang menimpa dunia luar, tentang kehancuran klan-klan kuno, kemunculan Hun Tiandi, dan rencana besar klan Hun. "Saat ini klan Hun terlalu kuat, leluhur. Tujuanku ke sini adalah mencari cara untuk menghidupkanmu kembali. Jika kau bisa kembali ke dunia luar, klan Hun pasti bisa dihentikan," ujar Xiaoyan dengan mata berbinar penuh harapan. Menghidupkan kembali. Xiao Xuan tertegun sejenak, lalu tawa kecil yang kering, tawa yang mengandung ribuan tahun kesepian, keluar dari bibirnya.
Ia menggelengkan kepala perlahan, menatap telapak tangannya sendiri yang tampak sedikit transparan di bawah cahaya redup makam surgawi. Anak kecil, kau harus mengerti satu hal. Saat ini, aku hanyalah sebuah gema dari masa lalu. Aku bahkan tidak bisa dianggap sebagai fragmen jiwa yang utuh. Jika bukan karena hukum ruang unik yang diciptakan oleh para leluhur klan kuno, di makam surgawi ini, aku sudah menghilang menjadi debu semesta sejak ribuan tahun yang lalu. Untuk benar-benar hidup kembali di dunia luar, aku takut itu adalah sesuatu yang melampaui logika kehidupan. Kecuali jika ada seorang elit legendaris tingkat Dodi yang bersedia memutarbalikkan takdir demi diriku. Harapan yang sempat menyala di mata Xiaoyan perlahan meredup, menyisakan kekecewaan yang berat di dadanya. Ia menghela napas panjang, menatap nisan makam yang dingin. Apakah benar-benar tidak ada celah, leluhur? Kekuatan klan Hun saat ini telah melampaui apapun yang pernah dibayangkan benua ini. Jangan habiskan energimu untuk meratapi orang mati sepertiku. Xiaoxuan tersenyum lembut, tangannya yang dingin namun terasa nyata menepuk bahu Xiaoyan. Melihatmu berdiri di sini membawa api klan kita tanpa mengandalkan setetes pun kekuatan garis keturunan yang sudah kering. Itu adalah pencapaian yang lebih besar daripada kebangkitanku. Kau adalah bukti bahwa klan Xiao tidak pernah benar-benar kalah. Percakapan mereka kemudian bergeser ke topik yang jauh lebih gelap. Leluhur, mengapa selama 10.000 tahun terakhir tidak ada satupun orang yang berhasil menembus tingkat Dodi? Bahkan orang sehebat dirimu dan Hun Tiandi terjebak di puncak bintang 9 selama berabad-abad. Tanya Xiaoyan, rasa penasarannya membuncah. Xiaoxuan bangkit berdiri, jubahnya berkibar ditiup angin makam surgawi yang membawa aroma kematian. Dulu saat aku mengumpulkan seluruh energi klan untuk mencoba menerobos, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Setiap kali jiwaku hendak melompat melewati gerbang terakhir, aku merasakan kekosongan yang hampa di atmosfer dunia ini. Seolah-olah ada satu bahan kunci yang telah habis dikonsumsi oleh waktu. Mata Xiaoyan berkilat tajam. Ia teringat akan fragmen memori dari Yellow Spring Demon Saint. Aku menyebutnya sebagai Essence di Qi, jawab Xiaoxuan dengan nada yang mendalam. Itu adalah energi purba yang ada sejak awal dunia diciptakan. Energi inilah yang menjadi katalis untuk mengubah Dou Qi biasa menjadi energi tingkat dewa. Sayangnya untuk alasan yang belum diketahui, Essence di Qi ini telah lenyap sepenuhnya dari benua Dou Qi. Tanpa status pun energi itu, seberapa kuat pun bakatmu, kau hanya akan membentur dinding kaca yang tak terlihat. Xiaoyan menelan ludah. Jika demikian, Hun Tiandi begitu terobsesi dengan rumah dewa kuno karena di sana masih ada sisa-sisa energi itu. Tepat, Xiaoxuan mengangguk. Bukan energinya secara bebas, melainkan pil obat tingkat di dalam bentuk embrio. Legenda mengatakan bahwa Tou Shui Ancient God berhasil menyegel Essence di Qi terakhir ke dalam pil tersebut sebelum ia menghilang. Siapapun yang menelan pil itu akan memiliki kunci untuk membuka gerbang Dodi. Itulah mengapa klan Hun rela menunggu ribuan tahun dan mengkhianati setiap klan kuno lainnya. Suasana di sekitar makam menjadi sunyi senyap. 它将会是你能否到达地境的关键。